Kita lanjut kembali. Coba ada yang jawab lagi. 320. Davina 32 tadi. Oh, diganti 320. Nah, bukan sentimeter kubik. Nah, karena kan ini takaran. Ya. Mili. 320 kali balikan. Betul. 320 takaran aja. Gitu. Ya. Nah, jawabannya adalah 320. Nah, ini kan 140 kuadrat, berarti 140 kali 140. 35 kuadrat itu berarti 35 kali 35. Ya. Nah, ini pakai cara coret-coret lagi ya, dibagi gitu, penyederhanaan pembagian. 140 dibagi 35. Hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian juga ini 140 bagi 35 lagi juga hasilnya adalah 4. Kemudian ini 30 bisa dibagi 3. Nah, ini coret 30 dibagi 3. Hasilnya adalah 10. Lalu 200 dibagi 10. 200 dibagi 10 hasilnya adalah 20. 20. Nah, jadi sisanya cuma ini nih angkanya. 4 kali 4 kali 20. Gitu. 4 kali 4, 16. Kali 20, nah 320 takaran. Nah, jadi lebih efektif seperti ini ya perhitungannya. Begitu. Nanti pun ini ada soal yang setipe ya seperti ini. Kalau tadi kan misalkan toren air diisi oleh kaleng berbentuk kerucut. Nanti pun soal yang serupanya misalkan air dalam tabung atau air dalam bola dipindahkan ke dalam beberapa wadah berbentuk apalah, misalkan berbentuk kerucut atau berbentuk setengah bola. Nah, nanti hitung banyaknya wadah, ya banyaknya wadah yang diperlukan. Nah, Bapak ulangi ya, tadi bisa kurang jelas, nanti ada soal yang serupa, misalkan benda berbentuk tabung atau berbentuk bola diisi air, lalu akan dipindahkan ke dalam beberapa wadah berbentuk kerucut atau berbentuk tabung lagi. Nah, caranya sama seperti ini ya, menghitung banyak wadahnya. Sama dengan menghitung banyak takaran. Jadi volume bangun ruang yang besar dibagi volume bangun ruang yang kecilnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, itu. Sebuah bak air berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 50 cm dan tinggi 8 meter. Nah, ini satuannya berbeda, hati-hati. Ini jari-jarinya 50 cm, yang satu lagi tingginya 8 meter ya, dalam meter. Bak air tersebut telah terisi air 3/4 bagian. Nah, jadi terisi airnya tidak penuh, ya, tidak full. Hanya 3/4 bagian. Jika air dalam bak tersebut terpakai 10 liter setiap menit, maka air dalam bak tersebut akan habis dalam waktu berapa? Nah, di sini perhatikan di kalimat terakhir, jika air dalam bak terpakai 10 liter setiap menit. Ini berhubungan dengan kecepatan rata-rata pemakaian air. Nah, kecepatan rata-rata pemakaian air itu sama dengan debit air. Ya, ada istilah debit gitu. Jadi debit itu bisa berkaitan dengan pemasukan atau pengeluaran. Nah, di sini berarti yang terpakai ya, pengeluaran. Nah, kita tulis dulu unsur-unsur yang diketahuinya.
Debit air ini 10 liter per menit. Ya, jadi air terpakai atau keluar sebanyak 10 liter setiap menitnya. Nah, liter satuannya sama dengan apa liter itu? dm kubik. Oke, desimeter kubik. Ya. Nah, jadi ini liter sama dengan desimeter kubik. Jadi 10 desimeter kubik, 10 liter sama dengan 10 desimeter kubik. Nah, jadi ini untuk memudahkan perhitungan, ya, untuk mengefektifkan perhitungan, ini yang jari-jari dan tingginya harus dirubah ke desimeter, ya. Jadi yang sentimeter ini jari-jari dan tinggi dalam meter itu dirubah ke desimeter. Oke, jari-jari 50 cm, berarti dalam desimeter berapa? 5. Oke, betul, 5 desimeter ya. Jadi naik, kalau naik berarti dibagi. Kemudian tinggi baknya 8 meter, ubah ke desimeter. 80. 80. Nah, dikali 10 ya, karena turun dari meter ke desimeter itu kali 10. Jadi 8 meter menjadi 80 desimeter. Nah, jadi jari-jari dan tingginya ini dirubah ke desimeter semuanya, mengikuti ini satuan debit airnya. Oke. Ada yang masih ingat kalau rumus debit apa? Enggak. Enggak, oke. Nah, ini Kalau rumus dibagi waktu. betul. Debit air itu volume dibagi waktu, ya. Nah, sementara kita mencari waktunya kan, maka air akan habis dalam waktu berapa. Nah, jadi kalau mencari waktu, volume dibagi debit. Nah, ini pembalikannya, ya. Nah, ini waktu, ini kan di bawah, jadi volume dibagi debit air. Itu. Nah, volumenya, kan volume tabung PR kuadrat T. Nah, langsung kita sertakan 3/4 di depannya. Nah, di sini kenapa ada 3/4? Karena kan di sini air terisinya hanya 3/4 bagian, ya. Tidak penuh, gitu. Kalau penuh, berarti PR kuadrat T saja. Jadi supaya tidak lupa, Bapak cantumkan di awal ini angka 3/4-nya, ya. Ini menandakan air tidak terisi penuh, 3/4 bagian. Nah, silakan dihitung dulu volume baknya. Enam dua 80 liter, salah. Oke, pi-nya gunakan 3,14 ya. Jari-jarinya 5 kuadrat, tingginya 80. Ya, 5/2. Oh, kedengaran tahu bulat? Kedengeran. Oh, kedengaran. Ini Bapak tadi di atas, ini di lantai 2. Yang dagang di bawah. Nadia dan Kirana 4.710. Oke, betul. Sip. Nah, Nadia dan Kirana betul. Oke, nah 5 kuadrat ini 25. Ya. Rafa juga, Pak. Oh ya, Rafa. Rafa 4710. Oh ya, maaf. Tadi kelewat nggak terbaca chatnya. Sip, betul Rafa, Kirana, Bapak, sama Nadia. Iya, kenapa? itu teh 4.710 teh udah dikali 3/4. Iya, udah dikali 3/4 itu. Oh, kirain belum dikaliin. Udah. Nah, ini kan 80 bagi 4 ya. Sederhananya 80 bagi 4 itu 20. Nah, sisanya 3 kali 3,14 kali 25 kali 20 gitu. Ya, betul. 4.710 desimeter kubik sama dengan 4.710 liter. Sekarang kita hitung waktunya. Volume dibagi debit air. Sok hitung berapa waktunya.
Waktunya 60 atau berapa? Enggak, itu debit airnya tadi berapa debit airnya? 10 liter per menit. Iya, 10 desimeter kubik ya, atau 10 liter per menit. Tinggal dibagi 10. satu. Oke, betul. Ya, tinggal dibagi 10. Itu 400. Nah, ini kan kita sambil belajar menyederhanakan satuan. Ya. Volumenya 4.710 liter. Dan debitnya 10 liter per menit. Nah, itu tinggal dicoret aja liternya. Ya. Nah, sisanya 4.710 bagi 10. Jadi 471 menit. Ubah ke jam. Dibagi 60. Nah, ubah ke jam. Berapa jam, berapa menit? Lebih tepatnya. Davina Malika tadi 7,85. Betul, tapi disederhanain lagi. Ya, Davina 7 jam 51 menit. Oke, ya, dibagi 60. Ya, betul, 7 jam 51 menit. Oke, itu jawabannya, ya, lebih tepatnya. Jadi waktunya sampai air di dalam bak tersebut habis itu 7 jam 51 menit. Seperti itu caranya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Tidak. Ini pada lemas sih. Pada lemes. Iya, ngantuk. Ngantuk. Ini satu soal lagi ya, nggak apa-apa, tanggung. Oh my God. Oke, satu soal lagi. Perhatikan gambar itu. Gambar apa itu? Tabung. Bola konguh. Tabung. Tabung yang diisi Bola tenis. bola tenis. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika wadah bola tenis berbentuk tabung diisi air. Nah, kita ilustrasikan si wadah tenis ini ya, tabung ini diisi air. Lalu dimasukkan 2 buah bola tenis. Maka volume air yang tersisa dalam wadah tersebut adalah berapa? Jadi kan misalkan kalau si tabung ini berisi penuh air, kemudian kan ini juga ada hukum fisikanya ya, ada sainsnya. Ketika dimasukkan 2 bola, itu kan pasti airnya akan tumpah ya, gitu. Airnya itu akan meber gitu, ya tumpah gitu. Nah, banyak air yang tumpah itu sama dengan volume kedua bola tenis ini, gitu. Ya itu kan hukum fisikanya gitu, hukum sainsnya. Jadi ketika misalkan kalau kita ilustrasikan si tabung ini berisi air, gitu, tabung ini berisi air, dimasukkan 2 bola tenis, itu kan airnya akan tumpah. Nah, banyak air yang tumpah itu sama dengan volume 2 bola tenis ini. Nah, berarti nanti mencari sisa airnya, berarti volume tabung dikurangi volume 2 bola. Ya, gitu. Volume tabung kurangi volume bola. Kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Coba, 50 ini apanya? Tinggi. Tinggi Tinggi apa? tabung. Tinggi tabung. 14 itu apanya? Diameter tabung. Diameter tabung. Nah, diameter tabung sama dengan diameter apa? Kalau diameter bolanya berapa? Dengan diameter bola. Ya, diameter tabung sama dengan diameter bola ya. Nah, kan ketika bola ini kan pas di dalam tabung ya, muat kan? Nah, jadi kalau bola ini pas, berarti diameter tabungnya sama dengan diameter bolanya.
Nah, ini diameter tabung sama dengan diameter bola, 14 cm. Nah, jadi jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola, ya, 7 cm. Jadi kalau diameternya 14, maka jari-jarinya 7. Nah, ini volume sisa air berarti volume tabung kurangi volume 2 bola. Karena bolanya ada 2. Nah, ini volume tabungnya pi R kuadrat T dikurangi 2 kali volume bola. Jadi langsung kita sertakan angka 2. Karena bolanya ada 2. 2 kali 4/3 pi R pangkat 3. Oke, jari-jari tabungnya tadi 7 kuadrat, tinggi tabungnya 50. Dan jari-jari bolanya 7 juga. Ya, sama. Silakan dilanjutkan dihitung oleh kalian. Ya, nanti hasilnya ada koma-komaan. Coba yang jawab 8110,66. Oke, itu hasil akhirnya bukan? Iya. Salah. Pengurangannya coba. (4825,3) Nadif Arfa. Oke, sip, betul. Nah, ini kan 7 kuadrat 49 ya. Nah, ini tinggal dicoret. 47 bagi 49 bagi 7 hasilnya 7. 7. Nah, 7-nya dicoret ya. Nah, jadi sisanya ini 22 kali 7 kali 50. Yang ini bolanya 2 kali 4 kali 22 kali 7 kali 7 dibagi 3. Karena ini 3-nya belum dicoret. 22 kali 7 kali 50 itu hasilnya adalah 7.700. Ini 2 kali 4 kali 22 kali 7 kali 7. Hasilnya 8.624. Dibagi 3. Nah, ini 2.874,67. Lalu dikurangi dari 7.700. Nah, itu hasilnya 4.825,33 cm3. Nah, kalau rubah ke liter berarti dibagi 1000. Nah, dibagi 1000 tinggal geser komanya nih. 3 ke kiri. 1, 2, 3. Jadi 4,82533 desimeter kubik. Dan desimeter kubik itu sama dengan liter. Ya. Jadi volume sisa air dalam wadah tenis itu 4,82533 liter. Ya, seperti itu caranya mencari volume sisa air. Oke, anak-anak, waktunya sudah selesai ya.